Bismillahirrahmanirrahim. 20 Desember 2024 kita jalan-jalan di Kecamatan Ulu Jadi, Palu Barat, Kota Madia Palu, Sulawesi Tengah. Menikmati suasana sore sebelum maghrib. Di depan kita ini terbentang Pantai Talise, Teluk Palu yang pernah mengalami gelombang likuifaksi akibat terjadinya gempa tektonik di beberapa tahun yang silam. Ya, ini Masjid Mujahidin Kelurahan Silai. Saya dulu pernah menetap di sini beberapa bulan, lalu kemudian hijrah ke Jalan Sungai Dolago. Di depan ini lampu sudah hijau. Kita akan berputar di depan sana. Wah, di samping kanan belakang ini ada truk pengangkut mobil. Ya, beginilah suasana lembah atau Teluk Palu, lembah dan Teluk Palu di sore hari menjelang maghrib. Kita sementara melakukan perjalanan ke arah Kota Donggala, tapi bukan menuju Donggala kita. Kita akan berputar di depan dan balik untuk menyusuri Teluk Palu di suasana senja menjelang maghrib. Kita akan berputar dulu, balik ke arah Kota Palu. Masih ada kendaraan. Tunggu sebentar. Masih ada kendaraan yang laju dari depan. Oke, kita akan berputar pelan-pelan. Banting pol. Cahaya HP. Belum kabel, tapi tidak apa-apa. Ya, jadi inilah suasana Pantai Taman Ria. Pantai Taman Ria yang pernah dilanda gelombang tsunami. Jadi gelombang tsunami itu gelombang yang muncul akibat gempa tektonik, patahan di bawah laut, terjadi semacam longsor raksasa di dasar laut sehingga airnya itu tumpah secara serentak masuk ke dalam lubang atau kanal raksasa yang terbentuk secara mendadak di dasar laut. Kira-kira begitu. Nanti diluruskan oleh para ahli geologi. Jadi airnya itu jatuh secara mendadak dan kemudian terkumpul secara mendadak dan lalu kemudian dia balik membentuk sebuah gelombang yang sangat besar. Inilah yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Ya, saat ini saya masih berada di Jalan Poros Palu Donggala. Jalan ini terkoneksi dengan Jalan Trans Sulawesi. Sekarang sudah dibuat dua jalur kanan dan jalur kiri. Dan di depan saya ini ada pertokoan yang hancur akibat tsunami. Sebelah kiri ini dulu pertokoan ini yang sangat ramai. Ada masjid dulu di sini habis. Hancur. Ada masjid juga di depan namanya Babur Rahman, tapi tidak tahu masih ada masjid atau tidak. Pas sementara sebelum maghrib terjadi tsunami itu. Nah, depan ini ada mall ini. Ada mall namanya Hypermart. Hypermart apa ini? Apa ini? Vista. Tahu apa namanya itu? Tidak tahu saya. Matahari. Mall Matahari. Tahu mall bulan ada lagi ke apa?
Itu pintu masuknya. Masuk mau kemana itu? Ke dalam mall itu. Kalau mall tuh orang sudah lihat di Makassar banyak. Oh, salah ini kita yang tadi. Harusnya ambil jalur kanan tadi. Wah, kita terjebak ini kalau begini caranya ini. Wah, macet di belakang ini. Waduh, waduh, waduh. Salah. Wah, terhalang. Waduh. Sudah mau maghrib lagi. Waduh, kenapa dia berhenti di tengah jalan ini orang ini? Ya, oke. Kita lanjutkan perjalanan menjelang maghrib. Masjid sudah mulai berbunyi. Kita masih di jalan Diponegoro. Ini jalan Pangeran Diponegoro. Jadi peringatan kepada kabupaten-kabupaten tertinggal yang tidak mau bangun jalan itu, yang jalannya masih banyak berlumpur. Kalau kasih nama jalan itu, kasih nama Jalan Pahlawan Nasional yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Jangan kasih nama-nama koruptor yang baru pulang dari KPK pancuri uang negara, kamu orang kasih namanya dorang. Kalau bisa cabut itu DP nama itu, DP tiang-tiang itu, baru buang ke laut dia punya nama. Jangan taruh di jalan nama-nama koruptor itu, tidak boleh. Ini kepada seluruh daerah-daerah tertinggal yang biasanya katanya toko pemekaran lah, toko apa. Tidak ada itu toko pemekaran kalau dia korupsi itu, tidak ada. Kalau pancuri itu, buang jauh-jauh DP nama, jangan taruh di jalan. Tidak boleh. Ya, jadi kalau kasih nama jalan, kasih nama-nama pahlawan nasional. Para pejuang yang gugur di medan perang, mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan bangsa ini. Lanjut lagi. Ya, ini suasana sore di Jalan Diponegoro. Jalan Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang wafat di Makassar. Di Makassar itu ada jalan Pangeran Diponegoro, itu di situ ada makamnya. Ya, kemarin saya lupa mampir berziarah di makam beliau, itu harusnya mampir walaupun hanya membaca surat Al-Fatihah. Penghormatan kepada para pahlawan nasional yang telah berkorban, mengorbankan diri dan keluarganya demi kemerdekaan bangsa ini. Mereka punya nama layak dijadikan nama-nama jalan, nama bandara, nama pelabuhan, nama tempat-tempat penting di negara ini. Itu wajar di seluruh daerah, utamanya daerah tertinggal, sebagai sebuah spirit perjuangan kepada rakyat untuk memberantas koruptor. Ya, para pejuang nasional itu andai kata mereka bisa hidup kembali, mereka akan marah kepada para koruptor itu. Karena mereka berjuang demi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, bukan kesejahteraan para papancuri. Itu perlu kita ketahui bersama. Walaupun itu papancuri, koruptor itu kau punya saudara, kau punya om, kau punya tante, kau punya sepupu, jangan kamu hormati, itu haram, itu dikutuk oleh Al-Quran itu. Kalau tidak salah itu surat Hud ayat 115 itu. Ya, 113 kalau tidak salah. Nanti cari sendiri di Al-Quran itu, banyak itu. Kan kamu orang tahu baca Quran juga kan. Tidak bisa baca bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Semua Al-Quran ada terjemahannya. Di aplikasi juga banyak itu. Baca itu, cari surat Hud ayat 113 atau ya kalau tidak salah itu, coba baca itu. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu berikan penghormatan kepada orang zalim. Koruptor itu orang zalim.
Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kamu akan dibakar oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Tidak ada yang bisa menolong kalian selain Allah, tidak ada. Selain Allah tidak ada yang bisa bantu. Summa la tunsarun. Dan memang kemudian kalian sama sekali tidak akan ada yang tolong. Nah, itu bayangkan, itu haramnya itu mendukung orang-orang zalim, koruptor. Itu tidak boleh. Jangan kasih hati itu mereka-mereka yang mengkhianati negara ini, walaupun itu saudaramu, sepupumu, ommu, pamanmu, keponakanmu, tantemu, atau siapa saja, tidak boleh. Ya, jadi hormatilah para pejuang nasional yang telah mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan ini. Hormati mereka. Sayangi mereka, rindukan mereka yang telah melepaskan nyawanya, darahnya, hartanya demi kemerdekaan bangsa ini. Mereka yang menghormati koruptor itu adalah orang-orang yang telah mengkhianati para pejuang bangsa ini. Olehnya itu, mohon kepada daerah-daerah tertinggal untuk serius membangun daerahnya masing-masing dan jangan memperkaya diri. Jangan gunakan jabatanmu untuk memperkaya diri. Tidak boleh. Kalau kau mau kaya, kalau ada yang mau kaya dengan harta dunia ini, silakan jadi pengusaha dan jangan jadi pejabat. Tidak boleh. Kalau setelah Anda jadi pengusaha dan kaya, begitu Anda jadi pejabat, niatkanlah dirimu untuk kemaslahatan umat, untuk amal jariah, untuk mensejahterakan rakyat. Karena ibadah yang paling besar adalah mensejahterakan rakyat. Silakan baca surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu menjelaskan bahwa pendusta agama adalah orang yang tidak peduli dengan kelaparannya orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim. Artinya, kita diwajibkan untuk peduli dengan sesama, peduli dengan orang miskin, peduli dengan anak yatim. Pemerintahan dibentuk untuk tujuan-tujuan itu. Ya, kehadiran para nabi juga untuk tujuan-tujuan itu. Ya, menjelang maghrib lihat suasana kota Palu makin macet. Ini akibat karena perkembangan ekonomi masyarakat tidak seiring dengan perkembangan pembangunan. Harusnya sudah ada jalan tol, jalan layang, jalan di bawah tanah yang menghubungkan antara Palu Barat, Palu Timur. Ya, secepatnya mohon kepada gubernur terpilih segera bangun jalan tol lingkar Palu ini. Dari timur barat itu ada 3 jalur jalan tol melayang di udara sana. Ada terowongan seperti itu. Karena Palu ini adalah kampung saya, di masa kecil saya di sini. Saya dari SMP kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Khairat tahun 90-91 di Pesantren Putra Al-Khairat Palu sana itu. Jalan Mangga. Saya sudah tinggal di situ saat Habib Abdillah Al-Jufri masih hidup. Jadi ini Palu ini bagi saya adalah saya punya kampung halaman yang sangat-sangat saya rindukan. Jadi tolong jangan hianati orang Palu, jangan kasih menderita orang Palu, dan sejahterakanlah masyarakatnya. Karena saya pernah makan orang punya utakelo semua itu. Saya pernah makan orang peduo, orang perono, saya pernah itu. Orang punya kuah asam. Jadi saya bawa utang sama mereka itu. Tolong jangan kasih susah orang di Palu, jangan. Sejahterakan orang Palu itu. Ya, itu hanya sekedar ide, saran, pesan kepada para pejabat di Palu. Ya. Dari seorang yang pernah menetap di Pondok Pesantren Al-Khairat Palu dan Pondok Pesantren Al-Khairat Dolo. Walaupun bukan santri yang baik, ya kita adalah santri yang sangat-sangat
terbelakang, tertinggal, terbodoh, bukan tercerdas. Nah, ya azan maghrib sudah mulai berkumandang, kita masih di jalan. Ya, insyaallah sebentar lagi kita akan mampir sholat maghrib. Kita masih di jalan menuju ke Palu Timur dari Palu Barat. Saat ini saya melintasi Jalan Gajah Mada. Ya, nama-nama ini yang harus digunakan di daerah-daerah yang pemekaran baru, otonomi baru. Pakai nama jalan itu nama Gajah Mada, ya, atau pahlawan nasional, ya. Nah, begitu. Nama-nama yang paling bagus itu nama-namanya para pahlawan yang gugur di medan jihad, mengusir penjajah. Nah, itu yang paling penting sekali. Nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu penting karena berkat resolusi jihad, ya kan? Saya ulangi, berkat surat pernyataan Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, untuk melakukan resolusi jihad, kewajiban kepada segenap umat Islam untuk mengusir penjajah, sehingga terjadilah gerakan pemberontakan arek-arek Surabaya mengusir penjajah yang datang, mengusir sekutu. Itu bukan terorisme, itu perjuangan. Ya, mengusir penjajah, mengusir koruptor, membantai koruptor, bukan terorisme, itu ibadah, ibadah yang besar. Sebagaimana resolusi jihad Hasyim Asy'ari mengusir tentara sekutu dari Surabaya. Itu yang perlu kita pahami. Para nabi juga berjuang mengusir para orang-orang zalim. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 80 kali perang dalam hidupnya memberantas kezaliman. Bukan melawan perbedaan agama, tidak. Melawan kezaliman. Melawan kezaliman bukan melawan perbedaan pendapat, salah itu, bukan. Berbeda pendapat itu boleh, tapi tidak boleh menzalimi. Tidak boleh menzalimi. Menzalimi itu artinya Anda sudah dikasih jabatan, menguasai hajat hidup orang banyak, dikasih anggaran ratusan miliar, tapi pekerjaannya Anda itu berantakan. Masyarakat bukan sejahtera, malah susah Anda bikin. Dikasih berjalan di lumpur, sementara Anda jalan di speedboat yang mewah, yang laju, mesin berkapasitas besar, dengan menggunakan APBD sebagai harga bensin dan harga biaya operasional termasuk harga kendaraannya. Gitu. Kita masih di jalan Samratulangi, Polresta Ampara 10 meter, Tawaili 19 km, Parigi 78, Tuli Ampara 25 km. Di depan ini ada lampu merah atau tidak? Oh, sana ada. Tidak ada. Tapi kita harus hati-hati di sini karena banyak kendaraan yang memotong. Kan tengah-tengahnya pusat provinsi Sulawesi Tengah ini. Nah, di sini kita akan belok ke atas. Kita akan menuju ke Palu Timur. Waduh, lambat sekali ini. Bisa belok kanan atau tidak? Tidak. Sabuknya saya lipat di belakang sana. Ini jalan apa ya? Lupa saya nama jalannya ini. Pakai cuma dikasih pelan. Ya, kita lupa nama jalan ini, lupa. Sudah lama tinggalkan Palu soalnya. Tapi tidak penting nama jalannya, yang penting tahu tembusannya, tahu tempatnya dan tahu arahnya. Itu yang terpenting. Ya, suasana sudah malam, sudah maghrib.
Ya, sebentar lagi kita akan mampir sholat maghrib. Lampu merah. Kita naik terus sampai di jalan Sisingamangaraja. Tidak boleh tidur siang. Eh? Tidak boleh tidur siang. Siapa, Zanan? Oh ya, sudah tidur itu? Dia itu tidur sambil mimi baru mau. Siang juga sudah. Suasana malam di Palu. Nama jalan kita tidak lihat. Kita menuju Palu Timur dulu. Ini kendaraan parkir kanan kiri sehingga menyulitkan kendaraan yang, waduh, ini laki-laki depan ini dia paksa masuk ini, tidak mau dia batunggu. Parkir kanan kiri. Oke, kita berhasil lolos dari jebakan Batman. Untat Palu ini untat lama ini. Ini juga DP nama jalan, saya sudah lupa ini nama jalan ini. DP nama ini dulu ya. Lihat kiri, aman. Kalau kita waktu di HMI di sini di training pembukaan LK1 baru habis itu tengah malam jam 11 dibawa ke rumahnya Bang Andi Ridwan di Jalan Kelor. Diselesaikan di sana 5 hari. Masya Allah, pengalaman yang sangat asyik saat di training di HMI. Basic training LK1 saat itu. Ya, kepada adik-adik mahasiswa, Anda harus ikut HMI, masuk HMI MPO, cari informasi HMI MPO itu. Anda belajarlah di sana. Belajarlah tentang sejarah peradaban Islam. Belajarlah tentang khitab perjuangan, belajar tentang etos perjuangan, belajarlah tentang berbagai hal. Berbagai hal agar Anda menjadi seorang muslim yang peduli dan turut bertanggung jawab terhadap masa depan umat manusia, umat Islam dunia, bukan sekedar umat Islam yang ada di Masjid An-Nikmah, Masjid Jami An-Nikmah. Kita harus belok pelan-pelan. Banyak motor, kasihan yang laju-laju ini, jangan kita dapat tabrak, waduh kasihan. Tidak menyala lampunya. Ya, kita saat ini sedang menyusuri, kalau salah Jalan Muhammad Hatta jalan ini. Innova, badannya lebar, takut dia masuk di antara mobil dengan 10 jalan. Tadi kita harus ikut jalan ini dari bawah, tadi salah belok. Kita masuk di Samratulangi tadi itu, kantor gubernur. Harusnya dari Hasanuddin tadi langsung ke Muhammad Hatta, lurus naik ke Simpang 4 Jalan Sisingamangaraja kalau tidak salah, itu jalan depan.
Ini lampu merah lagi. Ya kita harus berhenti di lampu merah karena ada hak orang lain yang di sana yang akan menyeberang. Ini harus dinasti. Berhenti di sini dulu. Tunggu lampu merah jeda baru kita lanjut. Jangan terlalu mepet. Biarkan motor yang maju ke muka. Ya, sudah hijau lampunya. Hijau, kita maju perlahan-lahan. Saya malam ini ingin berkunjung ke sahabat lama, orang tua, bapak angkat yang sudah bertahun-tahun saya tidak pernah kunjungi lagi. Saya akan kunjungi apakah beliau masih hidup atau bagaimana, atau sudah ke rahmatullah. Saya akan berkunjung kepada beliau. Beliau adalah salah satu guru spiritual yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, parkir di belakang mobil jangan terlalu mepet, apalagi treknya ada muatan begini, ini berbahaya sekali. Kalau dia tak undur ini, bahaya. Itu macam misalnya ada bisa tak undur kan? Kalau mati mesinnya itu, yang di belakang itu jadi rem. Sama dengan trek ini juga. Kalau mati mesinnya ini, kita jadi rem ini. Itu bis zaman now ini. Di belakangnya ada televisi. Ini mengganggu orang di belakang. Terakhir orang tidak lihat lampu rem, dia lihat TV, dia nonton TV. Rem mendadak langsung tabrak pantat bis. Allah Rabbi. Banyak perubahan di Paru. Di sini sudah ada McDonald's. Sebuah bisnis bisnis apa? Bisnis apa namanya ini? Bisnis jaringan ini namanya apa istilahnya ini? Dari Amerika ini bisnis ini. Produk Yahudi ini. Zionis kalau nggak salah lagi. McDonald's. Kalau tidak salah. Franchise namanya, franchise. Bisnis bersistem, yang sistem itu dibeli. Ketika kita beli, kita akan menjalankan sebuah bisnis yang dipastikan akan menghasilkan uang yang banyak. Cuma kita harus membayar royalti, sebuah jatah preman begitu, honor yang harus kita bayar kepada pemilik sistem itu. Begitulah metode membeli atau menjalankan bisnis franchise, bisnis bersistem. Begitu, ini yang pemerahnya lama sekali ini. Ya begitulah. Ya oke, lampu merah sudah berakhir menjadi lampu hijau. Kita akan lurus ke jalan veteran. Nanti di sana kita baru sholat maghrib. Maghrib itu dilaksanakan ketika malam sudah sempurna. Karena Al-Quran merintahkan bahwa aqimis sholah, jadikanlah sholat lidulu ke syamsi, ketika matahari tergelincir ke arah barat, itu waktu zuhur dan asar, ila ghasaqil lail, dan ketika gelapnya malam. Ghasaqil lail, gelapnya malam. Itu waktunya maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan ketika terbitnya fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya terbitnya sang fajar itu disaksikan. Para ahli tafsir ada yang mengatakan itu disaksikan oleh malaikat. Kalau saya mengatakan itu artinya sudah disaksikan oleh manusia, sudah terang, mata sudah bisa melihat bahwa ini membedakan ini malam dan siang. Peralihan antara malam dan siang itu namanya fajar. Saat itulah
tiba waktu sholat subuh. Seperti itu. Ya, jadi waktunya maghrib itu sebenarnya sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Tapi kalau mau maghrib sekarang juga boleh, ini kan hanya sebuah pendapat. Sebuah pendapat. Ya, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Begitu kita jalan pelan-pelan jadi orang memotong di depan. Ini jalan veteran. Kita ikut jalan veteran, naik terus. Suasana telah malam di Palu, Sulawesi Tengah, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Kita sudah berada di Jalan Veteran. Pedagang kulit sadel motor sana itu. Aneka kulit sadel. Kalau ada simpangan di depan, kita harus ke kanan nih. Jalan Veteran, Masya Allah. Masih aspal lama ini, kasihan belum direhab aspal. Ya, bertahap. Saya lihat di Palu Barat kasihan jalannya sudah mulus semua, yang bekas-bekas gempa itu. Terima kasih kepada pejabat daerah. Kepada wali kota Palu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mulai membenahi jalan-jalan yang berlubang di kota ini. Kota ini sangat saya rindukan karena saya lama di sini. Lama dari masa kecil saya, dari SMP kelas 1, Madrasah Sanawiyah kelas 1 di Al Khairat itu. Saya sudah sering hilir mudik keliling-keliling di jalan ini. Ya, saat diundang ada hari duka, kita pergi baca Quran, kita melewati jalanan. Jadi jalan kalau berlubang itu kita juga kasihan setengah mati. Tapi lebih setengah mati di Kabupaten Baru yang ada di belahan timur Maluku Utara sana itu. Provinsi Maluku Utara ada satu kabupaten itu yang jalan antar 2 kecamatan. Ibu kota kabupatennya dengan kecamatan tetangga itu hama kasihan lumpur, Pak, lumpur dan telaga-telaga itu. Bupatinya enjoy tinggal di Jakarta dia. Nanti datang sekali-sekali ke kabupaten. Tapi sistem negara ini membiarkan itu, sistem SDK pemerintahan jenis itu dibiarkan. Dianggap itu hal yang biasa-biasa dan wajar-wajar saja, bukan hal yang kurang ajar gitu. Ya, kita berharap ada sistem di negara ini, kalau bupati itu keluar lebih dari 2 minggu itu harus dihukum mati. Karena itu meninggalkan tanggung jawab, dia kan digaji oleh negara ini untuk yang melaksanakan tugas mensejahterakan rakyat. Kalau dia pergi tinggal di Jakarta, bangun rumah di Jakarta, negara biarkan, itu negara begitu itu harus dibasmi juga itu. Ya, dirubah sistemnya lah, dibasmi sistem itu. Basmi itu jangan dibiarkan itu kembang biak gitu. Tradisi calon bupati setelah jadi bupati tinggal di Jakarta, nanti ada acara-acara ulang tahun baru datang ke daerah, itu penghinaan kepada masyarakat daerah. Apalagi masyarakat kita dibiarkan di jalan PC-PC, kegiatan ekonominya kasihan susah, bupatinya pergi tidur di Jakarta. Itu yang bahaya itu. Ya, oke. Perjalanan kita malam ini sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Karena suasana makin gelap. Kita masih di Jalan Veteran atas menuju ke sebuah tempat yang nanti kita akan bicarakan di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.